anak. Ini anaknya ya? Iya, ini anaknya. Suaminya mana, Bu? Suaminya udah cerai, Mas. Tegar. Wah, Tegar. Kamu siapa namanya? Siapa? Namanya Putri. Putri. Wah, Putri. Agak panjang dikit, Putri. Nggak apa-apa, Putri. Nah, aku ambil bawain Ciki ya, buat Tegar sama buat Putri. Ya. Kalau di rumah nggak ada yang jaga. Saya nggak mau punya uang, anak-anak saya terlantar. Biarin enak nggak enak sama saya. Emang sih kalau orang nggak punya selalu dihina, diejek. Pilih yang mana? Yang ini, ambil. Kamu suruh pilih yang mana? Nggak mau yang ini. Duit-duitannya. Saya duit-duitan. Kagak mau dia ini. Nggak mau nih. Ini nggak mau. Nggak mau. Assalamualaikum, Bu. Iya. Gimana ceritanya? Kok bisa sampai ke rumah makan gratis? Saya kesini lihat YouTube dan ada terus gitu. Kalau kesini saya anak-anak bisa diajak, pakai saya nggak dibayar nggak apa-apa, yang penting anak-anak saya. Di rumah ada rumah, tapi kalau di rumah utang, tukang mendrang banyak yang datang, saya hidupnya nggak tenang, Mas. Saya kerja apa ditemui ke tempat kerjaan, tadi yang nyuruh nggak mau nyuruh lagi, Mas. Bukannya saya nggak mau bekerja, saya mau lihat anak-anak nanti makannya apa. Saya tadinya jualan sembako, kayaknya sembakonya waktu corona utang saya banyak di Mendeng, di bank, ini surat tanah gitu, Mas. Saya nggak bisa bayar lagi. Saya pikiran kalau nggak lihat anak-anak, hidup saya udah bosen, Mas. Sudah nggak mikirin. Saya mikirin anak-anak. Ini anaknya ya? Iya, ini anaknya. Suaminya mana, Bu? Suaminya udah cerai, Mas. Jadi Ibu udah nggak punya suami. Ini anaknya 2. Nah, bukannya saya mau manfaatkan Mas Adit, enggak, Mas. Kalau Mas Adit terima saya, alhamdulillah, anak-anak bareng. Kalau Mas... Ini anak Ibu siapa namanya nih? Sorry saya potong dikit. Tegar gitu. Hah? Namanya siapa? Hah? Tegar. Wah, Tegar. Kamu siapa namanya? Siapa? Namanya Putri. Putri. Wah, Putri. Agak panjang dikit, Putri. Nggak apa-apa, Putri. Nah, aku ambil bawain Ciki ya, buat Tegar sama buat Putri. Ya. Tadi saya punya uang 200, terus saya kesini gitu. Masih ada sisa 40.000. Terus saya naik taksi, terus kata si Mas, wah masih jauh Bu ini. Kalau ini kudu naik travel. Saya gimana, bayarnya berapa? Bayarnya 66. Saya cuma 40.000 lah, saya kata. Jadi Ibu datang ke rumah makan gratis ini naik travel? Enggak, itu apa sih, biasa naik bis, tapi kan Naik bis? naik bis dari Cirebon ke Bekasi, dari Bekasi ke Bogor gitu. Itu tadinya udah makan. Enak ya? Abon sapi. Terus itu dibayari sama si bapak itu kurangan.
Saya tekadnya nanti ini 40, bayarnya 66, gimana nanti dimarahin nggak sama si supir gitu. Terus saya tekad aja lah mas, pas Adit kurang segini aja nggak mau bayar, hati sayanya gitu mas, dari travel ke sini gitu. Terus itu dibayar siapa sih mas? Si bapak tadi, ibu nggak tahu namanya siapa. Saya seandainya mas terima ya, alhamdulillah saya sudah sudah niat kesini ketemu sama mas. Kalau ada rekomendasi masnya nggak terima saya, ada ngurus lansia atau apa salah anak saya bawa, saya mau mas. Ya seandainya ngurus baby atau ngurus lansia, yang penting anak-anak saya bawa sama saya. Kalau di rumah nggak ada yang jaga, saya nggak mau punya uang anak-anak saya terlantar, biarin enak nggak enak sama saya. Ada juga kerjaan tapi nggak boleh ngajak anak-anak, saya nggak tega mas. Apalagi kan dia, mas tahu lah orang miskin kalau dia apa-apain selalu diejek, selalu dihina. Ini jajan-jajan aja kan kalau disuruh sama teman-temannya mas. Jadi saya kok hatinya sakit itu mas. Jadi saya enak sama saya gitu mas. Saya nggak mau. Emang sih kalau orang nggak punya selalu dihina, diejek. Makanya saya mau tajan mas enggak. Ya mau, cuman saya dari sana tekadnya ingin ketemu sama mas. Ya itu sih, masnya mau terima mau enggak itu keputusan mas. Kalau terima alhamdulillah, enggak juga mungkin bukan milik saya. Jadi solusinya itu adalah cuma dua. Solusi dan termasuk pesan nasihat. Cuma dua doang. Dan ini pun dapatnya dari Al-Quran. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong kita. Saya sudah lakukan Ya. itu mas, sabar. Jadi ibu sabar, adik-adiknya juga diajarin sabar ya deh. Iya mungkin saya Ibu saya juga. sama anak-anaknya sabar, dan juga dekatkan diri kepada Allah dengan cara ya kita sholat ya deh ya. Habis sholat zikir ya kan, mantep ya nggak? Betul nggak? Tos dulu dong. Weh semangat ya nggak? Iya, biasa aja. Ujian kita mah nggak seberapa dengan ujian Rasulullah, dengan ujian para sahabat Nabi SAW. Ya nggak? Betul nggak? Ya nggak? Nah, makanya hanya Allah saja tempat penolong kita. Yuk sholat yuk. Yuk, kita sholat dulu. Sholat dulu. Gimana kalau udah sholat, enak kan? Tenang kan? Alhamdulillah. Iya. Jadi Masya Allah ya, Allah itu membuat suatu syariat, kita disuruh sholat, ternyata ya menenangkan hati kita, menenangkan pikiran kita, ya kan? Ya nggak? Ya, Doa nggak tadi? Doa kan gratis. Kita minta apa aja sama Allah, Allah kasih. Ya, asalkan doa kita tuh yang benar, doa yang baik-baik, ya kan? Ya nggak? Kamu punya cita-cita nggak sih? Udah lah, Hah? punya. Nggak punya? Punya? Apa? Nah, Tentara? Wah, amin. Mudah-mudahan jadi tentara ya. Amin. Kalau kamu apa cita-citanya? Yang cewek? Hah? ada dia kecilnya tuh apa mas,
kejang-kejang jadi apa kayak cacat jadi kalau itu apa sih tangannya ininya pakainya tangan ini tadinya waktu kecil sakit kejang-kejang terus gitu jadi kayak wong ke kakinya kayak jadi Sakit ya ya. Nggak iya apa-apa. jadi pakainya makan ini pakai tangan ini Dilawan aja nggak apa-apa deh ya. Tos lu. Woi. tapi kalau cuci Semangat ya. piring atau apa Semangat nggak dong. bisa gitu mas jadi Aku makan nggak Kiko. bisa Sis. Ini harusnya digunting, nggak ada gunting, gigi aja. Kamu mau nggak Kiko? Enak manis. Anakku aja suka banget. Kiko. Di kulkas ada terus. Kiko. Punya duit nggak? Jajan. Nggak. Pilih yang mana? Yang ini, ambil. Kamu suruh pilih yang mana? Nggak mau yang ini. Duit-duitan ya. kayak duit-duitan Kagak mau dia ini. Nggak mau nih. Ini nggak mau. Nggak mau. Nah, saya kasih tahu rahasia sukses. Jadi gini ya, teman-teman, ayah bunda, bang kakak. Ada rahasia sukses. Jadi ibu ini kan merasa jualan nggak sukses, kerja nggak sukses, nyari duit udah capek-capek nggak sukses. Udah lama nyari duit. gagal ya? lagi iya gagal lagi. Nah, padahal sudah Allah jelaskan di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-10. Bunyinya seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad makanakum fil ardi wa ja'alna lakum fiha ma'ayis qalilan ma tashkurun. Sungguh kata Allah, aku telah menciptakan manusia untuk hidup di bumi. Aku tempatkan manusia itu hidup di bumi, kata Allah. Dan aku siapkan sumber penghidupan. Qalilan ma tashkurun. Akan tetapi manusia yang telah dihidupkan oleh Allah, dikasih tempat tinggal di bumi, dikasih sumber penghidupan, sumber rezeki, qalilan ma tashkurun. Sangat sedikit sekali yang bersyukur. Niatnya, pikirannya, isi hatinya, kalau dia dapat duit ingin memperkaya dirinya, bukan untuk sedekah, bukan untuk bayar zakat, bukan untuk bantu para janda, anak yatim, fakir miskin. Coba kalau niatnya diperbaiki, mindset, pola pikirnya diperbaiki. Gak ada gunanya banyak harta. Bekal mati kita itu ya bukan kita banyak harta, mobil mewah, jabatan tinggi, bukan. Berapa banyak kita beramal, berapa banyak kita bantu orang, ya kan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ada Ustadz, ada guru saya pas banget. Pak Ustadz, Masya Allah, Ustadz Maliki. Kita sambut dulu guru kita, guru mulia. Masya Allah. Wah, bawa oleh-oleh lagi. Masya Allah. Sehat, Ustadz. Berkah Dari mana, Ustadz? dari masjid. Masjid RMG? Iya. Masya Allah. Gimana perkembangan Masjid RMG nih? Alhamdulillah, pelajaran udah mau selesai, tinggal persiapan untuk ke depan masang kubah. Masya Allah. Ayo, Ustadz. Iya. Kita duduk sini aja deh. Bu, sini, Bu. Nah, jadi Bu ini curhat ke saya. Dia lagi diuji sama Allah, kesulitan ekonomi. Dia udah coba jualan, Bu, ya. Gagal. Kerja gagal, nggak sukses-sukses. Iya. Nah, saya bilang, Bu, sebenarnya ada rahasia sukses yang banyak orang nggak tahu. Nah, rahasia sukses ya. itu bahkan nggak cuma di dunia, sampai ke alam kubur, sampai kita meninggal, sampai ke akhirat. Allah katakan ini, pelajari ini. Apa itu? Al-Quran.
Rahasianya ada di dalam Al-Quran. Semuanya ada di dalam Al-Quran. Kalau pengen hidupnya bahagia, hidupnya tenang, hidupnya barokah, bahkan Allah katakan, kalian minta apa aja Allah kasih. Banyak buktinya, banyak fakta. Ada seorang tukang roti itu, ya, minta apa aja Allah kasih. Nah, sampai sempat dia berpikir ada satu permohonan dia, permintaan dia, keinginan dia yang satu aja belum terkabulkan. Dia bertemulah dengan seorang ulama besar yang bernama Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal datang ke suatu daerah, suatu tempat. Dia mau numpang tempat tidur ke marbot. Marbot ditolak oleh marbot itu. Sampai dia ketemu sama tukang roti. Dia nanya, di sini adakah penginapan? Menginaplah di rumahku, wahai fulan, katanya. Dan tukang roti itu nggak tahu kalau itu Imam Ahmad bin Hambal. Sepanjang perjalanan dia berzikir. Dilihat sama Imam Ahmad, kamu baca apa? Baca mantra apa kamu ini? Dikatakan, saya ini banyak istighfar. Oh, apa yang kamu dapat dari istighfar? Semua yang saya minta Allah kasih. Hanya satu yang belum Allah kasih. Apa tuh? Saya kepingin sekali ketemu sama ulama besar yang bernama Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal senyum. Ternyata kamu yang membuat kakiku ini bergerak, badanku ini bergerak, tanganku ini bergerak. Sampai keinginanku, niatku sangat kuat ingin melangkah menuju ke sini. Akulah Imam Ahmad bin Hambal. Jadi semua keinginannya terkabulkan hanya karena beristighfar. Nah, satu di antara rahasia sukses itu banyak-banyak istighfar. Kita ini banyak dosa, banyak salah, banyak istighfar, ya kan? Nah, tadi kan sudah saya kasih solusi. Solusi yang pertama adalah jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong kita. Yang kedua, banyak istighfar. Ya. Yang ketiga, apa nih yang ketiga? Hah? Yang pertama adalah sabar dan sholat. Biar kamu jadi orang sukses ya. Jadi orang yang sabar. SSI, sabar, syukur, ikhlas. SS, tanamkan di hati kita. Sabar, syukur, ikhlas. Jadikan sabar dan sholat sebagai penolong kita. Kita harus banyak bersyukur. Terus mindset kita dirubah, pola pikir kita. Kenapa rezeki kita nggak nambah-nambah? Hidup kita gitu-gitu terus, ya kan? Mungkin niat kita nih ada yang salah. Hati kita nih perlu diperbaiki. Pikiran kita pula perlu diperbaiki. Niatkan, pokoknya saya kalau ada rezeki, saya mau ngasih anak yatim. Saya mau sedekah. Kalau saya ada rezeki, saya mau bantu masjid-masjid yang susah sekali nyari dana. Nyari semen satu sak aja susah banget. Pokoknya saya niatkan, saya bernazar. Ada rezeki saya mau nyumbang. Walaupun sebiji batu, walaupun segempal pasir, walaupun satu sak semen. Nih masjid, rumah makan gratis sedang ada pembangunan. Iya kan? Niatkan, buat yang nonton-nonton juga niatkan. Pokoknya kalau saya rezeki lebih nih habis gajian atau dapat duit lah. Iya kan? Saya mau nyumbang buat masjid. Amal jariah. Selama masjid itu dipakai, sedekah itu Allah tuh sangat mengharapkan sekali keikhlasan dari kita. Bukan nominal yang kita kasih, bukan. Iya, saya jadi itu Akan tetapi orang yang punya banyak harta, hartanya ada miliaran, sedekah 2.000 rupiah. Hah? Ada juga orang yang punya duit 10.000, dia sedekah 2.000 rupiah. Beda dengan orang yang punya banyak miliaran, iya kan? Iya, Bang, saya dipakai. Jangan pelit-pelit lah. Nah, jangan pelit-pelit, akan tetapi jangan pula dipaksakan. Jangan dipaksakan. Kita jajan jadi. Dan sedekah paling terbaik itu adalah kepada orang terdekat. Ngasih ibu, ngasih anak jajan 2.000, sedekah. Allah katakan ini sedekah. Sedekah terbaik, ya nggak? Begitu juga ayah bunda bang kakak. Kalau punya masalah, ya, masalah apa aja, catat nomor HP. Catat nomor HP. Nanti tim konten kreator akan kirim nomor HP di komentar. Nanti akan disematkan. Bisa curhat, bisa langsung nemuin, ketemu langsung bisa. Kalau mau bikin program apa, acara apa, motivasi, butuh motivator, undang Ustadz Maliki, insya Allah. Ustadz Maliki juga punya konten YouTube. Nama konten YouTube-nya Bincang Inspiratif Ustadz Maliki. Nah, memberikan inspirasi untuk siapa saja yang membutuhkan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah,
sahabat-sahabat dimanapun berada, Ibu Mas Aditya Prayoga, kesempatan ini sedikit kami ingin menyampaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wath thamarat wa basyyiris sabirin. Jadi memang sungguh kami akan menguji, Mas. Karena ujian itu sebuah kepastian, Bu. Perasaan lapar, takut miskin, kehilangan harta benda, bahkan jiwa. Maka sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. So, untuk ujian itu sabar tadi. Karena ujian hidup itu setiap orang pasti punya masing-masing. Mungkin ibu, sahabat-sahabat di rumah dimanapun berada. Karena ujian itu adalah Allah ingin melihat siapa yang paling baik amal ibadahnya, Mas. Quran surat Al-Mulk ada dijelaskan. Nah, kemudian sampaikanlah kabar gembira kepada orang yang sabar. Hidup ini kan kita harus sabar. Tadi Mas Adit sabar, syukur, ikhlas. Sudah ada dapatkan masukan. Karena apa? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah, meninggal, berarti semua itu punya Allah, kembali kepada Allah, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ujian juga, mungkin kita punya kendaraan hilang, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Istirja, kembalikan kepada Allah dengan kesabaran. Karena apa? Allah ingin melihat setiap orang sejauh apa imannya. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup ini, sahabat-sahabat, semua sudah ada takdirnya. Sudah termaktub fil lauhil mahfuz. Tinggal kita bagaimana mensikapinya. Dengan ikhlas atau dengan menggerutu, itu kembali ke kita. Tapi kalau kita lepaskan semua itu atas takdir Allah, pasti ada akan hikmahnya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Ini pamungkasnya, Mas. Kunci untuk sukses ataupun berhasil. Apa? Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar terhadap kesusahan hidupnya. Itu, Bu, takwa. Karena takwa itu predikat yang paling tinggi, Mas Adit. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah orang yang bertakwa. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Yang kedua, Bu, orang yang bertakwa Allah akan berikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Silaturahim hari ini, Bersyukur deh. ketemu Mas Adit, ketemu saya, alhamdulillah. Bisa tersenyum kita, Bu, alhamdulillah. Paling nggak kita nggak bisa dengan harta, dengan seperti ini. Dengan harta kan akan jauh lebih baik. Sahabat-sahabat pun demikian juga dimanapun berada. Bertakwa kuncinya. Yang terakhir, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal ketika Allah berikan ujian sebesar apapun, serahkan semua kepada Allah, maka Allah akan cukupkan segala kebutuhan hidupnya. Ini yang tinggi, yang nggak gampang, Bu, menerima takdir Allah.